Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas instalasi Debian, yaitu lanjutan dari instalasi SSH. Kita akan menginstalasi sebuah DNS pada Debian 10. Nah, sebelumnya DNS itu apa? DNS itu adalah singkatan dari domain name server, yang artinya DNS ini berfungsi untuk mentranslasikan sebuah IP address menjadi sebuah nama. Contoh di server kita ini yang di Debian, IP-nya itu 192.168.10.1 yang nantinya bisa kita ubah menjadi sebuah nama, misalkan fasilcom.net atau yang lain sebagainya, itu terserah. Nah, untuk memulainya, pertama-tama dibuka dulu VirtualBox-nya, tetapi untuk pertemuan kali ini kita tidak menggunakan yang namanya adaptor VirtualBox. Nah, kita di sini akan menggunakan adaptor dari WiFi. Nah, caranya kita ubah dulu adaptornya, kita ke setting, kemudian ke network, lalu arahkan ini ya ke bridge adapter, terus ini ke Qualcomm, atau pilih ya adaptornya sesuai. Misalkan kalau kalian pakai LAN, sesuaikan dengan driver LAN. Kalau misalkan pakai WiFi, sesuaikan dengan WiFi. Bagaimana cara menentukan adaptornya? Kalian bisa lihat di sini di Open Network bagi yang menggunakan Windows 10, atau bisa diarahkan ke control panel, terus ke change adapter option. Nah, di sini kalian bisa melihat driver pada laptop kalian, driver jaringannya. Nah, karena saya menggunakan WiFi, berarti yang saya gunakan adalah Qualcomm. Nah, jangan lupa virtual host only-nya di disable terlebih dahulu. Disable, jika sudah, buka kembali, lihat advance-nya, sesuai allow all dan lain sebagainya, klik OK. Lalu kita mulai mesinnya. Sudah masuk ke Debian-nya, terus pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mengkonfigurasi IP address terlebih dahulu pada Debian. Buka terminal, lalu buka konfigurasi jaringan pada Debian. Nah, sebelumnya konfigurasinya ini masih menggunakan statik, karena kita akan kenapa saya menggunakan adaptor WiFi atau ke adaptor LAN, karena pada pertemuan kali ini kita akan tersambung ke internet ya. Jadi kenapa tersambung ke internet? Agar kita bisa mengupdate sebuah patch Debian secara online, tidak menggunakan kaset. Yang ini statik diubah dengan DHCP. Address dan netmask kita hapus saja. Cara cepatnya yaitu kita pilih di baris ini, baris ketikannya, tekan CTRL sama tombol K. Nah, otomatis dia langsung kehapus seperti itu. Kemudian di save, lalu ketikkan perintah service network restart. Oke, misal seperti ini berarti pakai etc initd networking restart. Ada berbagai macam cara ya
Jadi untuk merestart sebuah jaringan bisa menggunakan service network, etc the networking restart, atau mereboot atau restart ya istilahnya, restart mesin virtualnya. Oke, kita cek apakah IP-nya sudah berubah. IP-nya sudah berubah ya, 4379. Kemudian kita cek ping 888. Kalau misalkan ping 888 berjalan seperti ini, artinya kita sudah tersambung ke internet. Untuk mengeceknya, kita buka Mozilla, apakah kita bisa browsing atau tidak, seperti itu. Jadi kenapa kita mendapatkan akses internet? Karena kita mendapatkan akses internetnya dari sini, dari klien Windows yang dialihkan ke virtual server Debian. Oke, bisa ya. Jadi kita sudah tersambung ke internet. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan update patch cake yang ada pada Debian. Caranya masukkan perintah nano etc apt source. Nah, jadi ini perintahnya untuk menuliskan sebuah patch cake yang ada pada Debian, terutama Debian 10 ya. Kita klik enter saja. Kemudian kalian bisa lihat di sini beberapa tulisan. Nah, yang kemarin itu kita mendapatkan patch cake dari Debian DVD 1. Nah, ini dia dapat dari CD-ROM. Nah, untuk baris ini kita tambahkan pagar terlebih dahulu. Nah, jadi seperti ini berubah. Terus tambahkan di baris bawah supaya cepat ya, nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Kita buka Mozilla, terus ketikkan patch cake atau ya patch cake saja, patch cake Debian 10. Atau tuliskan saja repository Debian 10 Indonesia. Nah, kita scroll ke bawah, kita pilih yang kambing.ui. Kita copy semua yang ini, klik kanan, copy, alihkan lagi ke terminal. Nah, diklik kanan, paste. Nah, jadi seperti ini ya. Seperti ini. Oh, jadi ada 3 ya. Kalau misalkan sudah, tekan Ctrl+X di save ya. Yes, enter. Kemudian ketikkan perintah apt get update. Kita akan mengupdate Debian 10 dengan repositori yang telah kita tambahkan. Nah, tunggu sampai proses selesai ya. Kenapa harus melakukan update? Karena yang akan kita install adalah patch cake DNS, yaitu bin 9. Sedangkan bin 9 itu di Debian 10 tidak ada di kaset atau di DVD ISO-nya. Kita harus mengambilnya melalui dari repository online. Oke, jika sudah, kita ketikkan apt get install bin 9. Nah, muncul ya bin 9-nya. apt get install bin 9. Enter saja. Lalu di sini untuk yes or no purchase, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, patch cake bin 9 sudah berhasil terinstall. Kemudian kita cek ping terlebih dahulu ya, antara Windows
dengan Debian-nya. Ini benar-benar bisa di ping atau tidak. Nah, untuk masalah ping kalian sudah mengerti ya. Untuk mengeceknya, ini saya akan melakukan ping dari Windows client saja. Misal gak bisa, ini harus di restart dulu Debian-nya, seperti itu. Jadi untuk melakukan ping misal nggak bisa padahal sudah benar, tinggal di restart aja Debian-nya, karena emang harus seperti itu. Oke, lanjut. Lebih baik supaya kita bisa kita langsung konfigurasi DNS-nya. Kita clear dulu. Nah, cara untuk konfigurasi tahap awalnya yaitu memasuki folder DNS-nya, yaitu etc.bin. Nah, di sini kita sudah masuk. Lalu kita ketikkan perintah nano. Nah, kita lihat dulu di dalam folder ini etc atau bin itu ada apa aja. Perintah ls. Ada yang namanya nano named conf lokal. Oke, ini yang akan kita edit. Nano named conf lokal sama nama conf option. Dua folder itu yang akan kita konfigurasi. Oke, tahap awal kita konfigurasi file atau folder conf lokal dulu. Nah, bakal muncul tulisan seperti ini ya. Nah, kalian hapus saja semua, lalu ketikkan perintah seperti ini. Oke, kita sudah selesai menuliskan sintaks. Jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi untuk sintaks yang pertama ini saya menuliskan domain fasilcom.net dengan file masternya itu berada di etc.bin. Tapi di sini kenapa saya tulis db.rama? Karena saya nantinya akan mengcopy sebuah file named conf lokal dan diubah menjadi namanya db.rama. Nah, yang ini zone yang ini kenapa seperti ini? Jadi IP kita itu kan tadinya ini ya 192.168.43. Kita tulis balik aja, terbalik jadi 43.168.192. Itu bin ada DDR-ARPA, file masternya ada di bin juga, tapi di sini karena saya akan mengcopy file yang publiknya, optionnya, nama conf option diubah menjadi db.d. Kalau udah di save saja, kita X, yes, enter. Kemudian kita akan mengkonfigurasi file nano named conf optionnya. Nah, di sini muncul ya seperti ini. Hal yang pertama kita ubah itu adalah di sini. Kita ikuti saja. Yang di bagian forwarder kita hapus tanda /backslash-nya ya. Sama yang tutup kurung ini kita hapus. Terus di bawah forwarder kita tuliskan IP address-nya 192.168. Tadi berapa IP-nya? 4379. Berarti tuliskan 4379. Terus titik koma, kemudian di paling bawah kita tuliskan tambahan allow query, nah seperti ini ya, allow query.any. Bawahnya pastikan ada listen on version 6. Jika sudah, di save lagi. Oke,
kita sudah mengkonfigurasi dua buah file. Selanjutnya yang tadi saya bilang, kita akan mengubah file nano-nav-conf lokal dengan option ini dengan nama kita yang barusan dikonfigurasi di nav-conf lokal, yaitu dengan mengcopy filenya, yaitu cp db lokal db titik rama. Ini sesuaikan yang tadi ya, yang di nano-nav-conf lokal yang pertama. Nah, terus yang kedua cp db 127, ini untuk yang publiknya atau con optionnya db GUI seperti itu. Enter. Oke, jika sudah, kita akan mengubah file db ramanya. Jadi bakal muncul pengaturan. Nah, kita hapus aja ini semua, diubah menjadi ini domain kita, fasilcom.net. Nah, di akhir ini harus ada titiknya ya, terus kita tuliskan lagi nama domainnya lagi, fasilcom, jadi 2 kali ya penulisannya. Nah, kemudian di bawah ini ada localhost 127 dan lain sebagainya, kita hapus saja ini, dijadikan ns fasilcom.net. Titik. Kemudian ini hapus saja. Nah, lalu di bawahnya kita tambahkan ns in a, masukkan IP addressnya 192.168.4379. Benar guys? Oke, 4379. Kalau misalkan udah, kita save, Ctrl+X, yes, enter. Lalu kita akan mengkonfigurasi file db GUI-nya, nano db GUI. Nah, seperti ini, seperti biasa. Yang ininya kita hapus dulu, diganti dengan ns fasilcom.net. Kemudian di bawah ini kita ubah pin ns-nya menjadi ns fasilcom.net. Sama di sini juga diubah juga ns fasilcom.net. Jika sudah, yang ininya menjadi 1 ya. Jadinya kan 100 jadi 1. Kemudian di save, enter. Nah, oke, kita clear dulu nih. Lalu kita akan melakukan restart pada service bin atau DNS-nya, karena sudah kita konfigurasi, harus kita restart dulu servisnya. bin 9 restart. Oke, nah sudah oke ya. Kalau sudah oke, kita masuk ke pengaturan penulisan DNS, karena etc resolve configuration ya, conf aja. Nah, ini kan name server, jadi kita menentukan IP address kita menjadi sebuah domain atau nama. Nah, kita tuliskan search fasilcom.net dan IP address-nya masukkan juga name server, yaitu 192.168.7 berapa tadi? Saya lupa. 4379. Oke, kalau misalkan sudah, kita save. Nah, oke, kita sudah berhasil merestart paket DNS sama mengkonfigurasi IP address DNS-nya. Selanjutnya untuk mengecek apakah benar atau tidak sudah dikonfigurasi, yaitu kita ketikkan ns lookup ya, ns lookup, terus ns fasilcom.net. Oke, ini ns lookup nggak ada, harus kita update lagi, apt get install dns utils. Jadi kita harus install dulu ini ya, apt get install dns utils, supaya kita bisa melakukan ns lookup pada Debian 10.
Kita tunggu. Oke, kalau sudah, kita lakukan NS lookup. Wah, kalau misalkan masih nggak bisa, ini artinya kita nggak bisa akses ke internet. Biasanya seperti itu nih. Coba kita Google. Nah, karena kenapa kita sudah nginstal yang namanya DNS. DNS-nya sudah kita ubah dengan nama fasicom.net. Caranya kita restart saja Debian-nya. Buat soalnya kita nggak ada. Oke, kita buka terminalnya, kita lakukan install terhadap DNS util untuk ngecek apakah benar kita sudah berhasil konfigurasi DNS-nya atau belum. Oke, kita sudah berhasil menginstal paket DNS utils. Nah, baru kita bisa melakukan pengecekan nslookup domain kita, yaitu nslookup, masukkan domainnya ns-fasicom.net, enter. Nah, kalau misalkan muncul seperti ini, berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi DNS pada Debian. Ini dari segi server ya. Oke, kita cek dari segi klien. Penulisannya sama aja, nslookup ns-fasicom.net. Nah, sini bakal muncul ns-fasicom.net dengan address domain ini, seperti itu. Jadi dia muncul nama DNS-nya. Oke, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau salah kata. Jadi untuk tugas kalian lakukan contoh yang seperti tadi, instalasi DNS. Yang tidak penting sekiranya tidak perlu dijelaskan di laporan, tidak usah dimasukkan. Yang penting inti dalam menginstal DNS. Seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.